Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memastikan pengurangan masa karantina bagi perjalanan luar negeri menjadi 3 hari tidak akan mengurangi kualitas upaya antisipasi masuknya varian baru ke tanah air. Berikut laporan Rini Hairani. Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat 5 November 2021. Tanpa penyambutan, Presiden Jokowi beserta rombongan pun langsung menjalani karantina selama 3 hari sesuai aturan yang berlaku. Seperti diketahui, pemerintah mengubah lama waktu karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari 5 hari menjadi 3 hari. Secara khusus, aturan karantina 3 hari ditujukan kepada pelaku perjalanan internasional, baik warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah divaksin lengkap. Meski demikian, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan, pengurangan masa karantina tak akan mengurangi kualitas upaya antisipasi masuknya varian jenis baru ke Indonesia. Kalau dia sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, maka karantinanya bisa cukup dengan 3 hari. Tapi kemudian di hari pertama dan hari ketiga itu melakukan tes yang kita sebut entry dan exit test. Jadi mengapa ini kita perhitungkan cukup? Karena mereka kan maksimum 3 hari sebelumnya sudah harus PCR. Sudah ada 3 hari itu kita bisa mendeteksi. Kemudian 3 hari itu melakukan karantina. Jadi kurang lebih 5-6 hari. Nah 5-6 hari itu sudah cukup untuk melihat masa inkubasi dari virus. Karena inkubasi virus itu kurang lebih 4-6 hari sampai kita terdeteksi. Adanya perubahan aturan karantina, menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, sudah mempertimbangkan masukan pakar. Tak hanya itu, teknis screening di lapangan juga menjadi pertimbangan. Pertama, pemeriksaan persyaratan dan screening kesehatan dasar di pintu kedatangan. Kedua, melakukan entry test atau tes ulang setelah kedatangan di pintu masuk. Yang ketiga, melakukan kewajiban karantina yang durasinya dibedakan antara yang sudah divaksin lengkap selama 3 hari dan yang belum divaksin lengkap selama 5 hari. Dan yang keempat, melakukan exit test atau tes ulang kedua setelah kedatangan. Sebelumnya, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan belajar dari kebijakan vaksin travel lane yang diberlakukan Thailand untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata Indonesia. Kebijakan vaksin travel lane menurut Erlangga yang juga Menko Perekonomian adalah skema pembebasan kewajiban karantina bagi wisatawan yang sudah divaksin lengkap. Nah, itu sudah berlaku sejak bulan Juli dan tentu ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia, dan di situ terlihat bahwa jumlah turis maupun devisa yang dihasilkan untuk masyarakat di sekitar itu meningkat. Sementara itu, epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo menilai seharusnya waktu karantina juga harus melihat masa inkubasi virus. Windu mengingatkan dengan pelonggaran masa karantina ini, jangan membuat kasus COVID khususnya varian baru meningkat di dalam negeri. Ada penyaringan atau dikasih negara mana yang di level 3 dan 4 yang seharusnya ditolak, sudah masuk level 1-2 yang boleh masuk ke Indonesia. Adapun ketentuan karantina terbaru termaktub dalam Adendum Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito tertanggal 2 November 2021.